tidak ada yang lain yang bisa kami buat kecuali kami setiap saat menyembah Engkau. Mengakui semua berasal daripada-Mu. Dan oleh karena Engkau sendiri Tuhan. Dan semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba berdoa sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Dan buat setiap hati di tempat ini mengerti dan mengenal akan Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan ingin wahyukan buat kami hari ini. Ajari kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ke garis akhir yang Tuhan tetapkan atas kehidupan semua kami. Dan biarlah segala kemuliaan itu hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kami tahu semua ini berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berharap kepada Dia berkata, amin. Silahkan duduk saudara. Saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan bersama pada pagi hari ini. Mari lihat pada Bilangan pasal yang ke-12. Saya ingin baca satu kisah yang dialami oleh Musa. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya teringat saudara sekalian, beberapa minggu sebelum acara akhir tahun di Cirebon, kami berdoa bersama-sama pada waktu itu. Dan seperti yang semua kita tahu, sekarang Pak Yusak jadi keren dan jadi intelek. Saya seringkali godain dia. Cuman itu berakibat fatal rupanya. Setiap kali dia khotbah di depan saya, selalu dia bilang saya intelek, dia bodoh, saudara. Tapi pada waktu kami berdoa bersama-sama, tiba-tiba dia berkata begini, tadi Tuhan bicara padaku pakai bahasa Inggris. Nah, saya bilang bunyinya apa Om? Kurang ngerti. Tapi artinya berjalan bersama Tuhan. Loh. Tapi untuk mengucapkan, menirukan yang dikatakan Tuhan itu, dia nggak ngerti. Terus dia tanya, apa itu? Berjalan bersama dengan Allah itu apa? Saya berkata, walk with God. Nah itu, Tuhan tadi ngomong dengan aku pakai bahasa Inggris. Jadi sekarang sudah mulai berbahaya ini. Tuhan kalau ngomong sudah mulai pakai bahasa Inggris. Tapi saya ingat ayat dalam Alkitab, dalam kitab Amos, Alkitab berkata, berjalankah dua orang kalau dia belum bersehati atau bersetujuan. Yang membuat kita bisa berjalan bersama dengan Allah. Sampai ke garis yang Tuhan tentukan buat kita. Sampai kepada titik yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ingin berjalan dengan Allah sehingga semua rencana Allah tergenapkan dengan sempurna. Dan kita sampai ke garis akhir. Hanya terjadi kalau kita ini mau mengerti akan apa yang Tuhan inginkan. Lalu setelah kita mengerti apa yang Dia inginkan, lalu kita bertanya dengan diri sendiri, apakah kita setuju dengan apa yang Dia inginkan? Ketika kita bisa berkata, aku setuju dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu pada saat itu kita berkata, Tuhan aku setuju dengan apa yang Engkau mau. Lalu kita baru bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Amen saudara. Nah pagi hari ini saya ingin ajak kita belajar salah satu elemen yang sangat penting dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya semua kita ingin bisa mencapai garis akhir seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah sekarang mari kita lihat Bilangan pasal yang ke-12. Lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Judulnya pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi.
Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkannyalah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Saya percaya kisah ini kita sebagian besar paling tidak sudah pernah membacanya. Tapi saya ingin ajak Anda merenungkan sesuatu pada pagi hari ini. Musa mendapatkan tugas yang tidak ringan. Paling tidak diperkirakan 2 juta orang Israel harus dia pimpin. Bukan hanya 1-2 tahun, tapi sekitar 40 tahun dia harus pimpin akan orang-orang Israel. Setelah kita berkata, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuknya. Sehingga menghadapi perbedaan pendapat, buat Musa itu merupakan hal yang sudah biasa. Menghadapi pemberontakan daripada umat Allah, buat Musa berkali-kali dia harus menghadapi semuanya itu. Tapi menarik sekali dalam bilangan pasal yang ke-12 ini, yang berontak bukan orang-orang biasa, tapi Miriam yang adalah sebenarnya kakak perempuannya, dan Harun yang sebenarnya merupakan juru bicara dari Musa sendiri. 2 orang ini merupakan salah satu dari orang-orang yang paling dekat dengan Musa, dan hari itu dia menghadapi kenyataan yang paling mengerikan. 2 orang yang paling dekat dengan dia berontak kepadanya. Memang secara manusia sudah ada indikasi bahwa pemberontakan mereka punya dasar logis. Alkitab berkata Musa pada waktu itu mengambil seorang perempuan Kusi. Dengan kata lain dia kawin dengan perempuan Kusi. Nah, orang Kusi itu orang black, orang hitam. Sehingga kalau kita kenal hari ini ada Yahudi hitam, itu adalah keturunan dari Musa dengan perempuan Kusi ini. Nah, oleh karena adanya hal itulah maka mereka sebenarnya protes. Tapi protes itu sebetulnya akhirnya berkembang dan hati mereka berontak luar biasa. Lalu mereka mulai berkata begini, apakah Tuhan hanya bicara lewat Musa? Bukankah juga lewat kita, lewat Miriam dan Harun?
Mengapa dia berani berbuat seperti itu? Tuhan toh bicara juga lewat kami berdua. Keadaan itu bukan keadaan yang mudah sebenarnya. Dan bagi seorang pemimpin sebesar Musa, dia bisa punya banyak pilihan untuk menghadapi dengan cara apa. Persoalan yang dihadapi hari itu bukan persoalan sekedar membutuhkan makan atau daging atau air. Tapi eksistensi daripada seluruh bangsa sedang dipertaruhkan pada waktu itu. Kalau sampai mereka tidak bisa disatukan lagi, kalau sampai persoalan pada waktu itu tidak bisa tuntas, maka bisa dibayangkan bangsa Israel akan tercabik-cabik. Dan disitulah saat di mana Allah mengintervensi akan persoalan yang dialami oleh Musa, Miriam, dan Harun. Nah, yang menarik adalah sebelum Allah itu mengintervensi, firman Tuhan pada kisah itu mengungkapkan suatu karakter yang dimiliki oleh Musa. Dan karakter inilah yang sebenarnya saya percaya membuat Allah mengintervensi konflik di antara para pemimpin Israel pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin katakan begini. Kalau kita rindu melihat bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita satu kali bisa dengan tuntas kita selesaikan, maka kita harus menyadari dari pihak Allah, Dia lebih melihat karakter kita daripada seluruh karunia yang ada dalam kehidupan kita. Watchman ini seringkali berkata begini, dari pihak Allah, Dia lebih memperhatikan karakter daripada pelayanan kita. Nah, banyak orang Kristen lebih melihat aktivitasnya daripada mengizinkan Allah membangun akan karakter kita. Kelak saya ingin berikan beberapa contoh dari pengalaman bahwa sebenarnya karakter yang dimiliki Musa ini sebenarnya mutlak seharusnya semua orang benar memiliki akan sifat dan karakter yang sama. Coba perhatikan pada ayat yang ketiga dari Bilangan pasal 12 tadi. Apa yang Alkitab katakan berkenaan dengan hidup daripada Musa. Firman Tuhan berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, perhatikan kata sangat lembut hatinya. Ternyata itu berbeda dengan konsep kelembutan yang manusia punya. Kalau Anda ketemu dengan seorang yang lembut, saudara akan ketemu dengan orang yang kita bayangkan begitu lemah lembut, bahasanya begitu sopan dan santun sekali. Cara bicaranya tidak pernah meledak-ledak. Dan kemudian kita berkata orang itu begitu sabar, diinjak pun tertawa. Ada seorang hamba Tuhan dari Australia, saya baru balik 2 hari yang lalu, saudara. Dan dia berkata begini, tahukah Anda dalam bahasa Chinese-nya kalau nama pendeta itu seringkali dipanggil Mboksu? Semua berkata, oh ya. Siapa Mboksu di sini? Lalu para Mboksu angkat tangan, saya tidak, saudara. Dan dia berkata, Mboksu itu artinya ditabok orang entuk nesu, katanya. Nah, untung saya nggak angkat tangan, saudara. Jadi dia mau menggambarkan, dia khotbah pertama, saudara. Dia khotbah pembukaan, dia tokoh itu, dan dia ceritakan tentang kehidupan pelayanan. Dan akhirnya karena yang datang itu 50 pendeta dari berbagai kota di Australia. Dan dia memulai khotbahnya dengan kata mboksu. Dan dia berkata mboksu artinya ditabok orang entuk nesu. Lalu saya berkata, untung saya bukan boksu, saudara. Dan tidak ada orang panggil saya mboksu dan jangan panggil saya mboksu, saudara. Dan dia berkata begitu. Dan dengan demikian, orang mau berkata bahwa itulah kelemah lembutan. Saya ketemu dengan seorang tokoh yang disegani banyak orang, dicintai banyak rakyat, dibenci sekelompok orang. Yang hadir dalam pertemuan kami para hamba-hamba Tuhan. Anda pernah dengar nama Romo Sandiawan dari tim relawan. Dia datang dan dia sebetulnya periksa mata di Perth. Lalu kemudian diundang untuk memberikan refleksi, memberikan sharing, saudara.
Dan cara bicaranya begitu halus. Saya dengar orang berkata begini, waduh, Romo ini memang benar-benar Romo, betul. Halus dan lembut sekali orangnya. Dari mana orang melihat bahwa dia begitu lembut? Dari cara bicaranya. Begitu halus sekali dan begitu membuat orang sampai hilang, saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Saya bersyukur bahwa Allah tidak menilai kita berdasarkan penampilan kita. Teman-teman yang tidak bisa bicara dengan pelan akan frustrasi mendengar kata lemah lembut ini. Karena dia berkata, kalau begitu aku bukan tergolong orang yang bisa masuk hitungan. Tapi firman Allah berkata, Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya. Nah, apa yang menjadi kunci di sini? Kelembutan itu dilihat Allah bukan pada perilaku luar kita, tapi pada perilaku hati kita masing-masing. Kelembutan itu sebenarnya yang dari Allah adalah yang di dalam hati kita. Saya percaya pada tingkat tertentu akan mengubah karakter luar kita juga. Tapi rupanya saya belajar tidak semua orang yang halus luarnya, halus juga dalamnya. Seringkali malah batu karang dicor beton dalamnya, saudara. Karena kelihatan luarnya begitu santun, begitu Anda kena kepada bagian dalamnya, Anda tahu kekerasan hati yang luar biasa. Tapi firman Allah, lihat ini yang selalu Tuhan ajarkan. Di tengah menghadapi pemberontakan, maka dia punya otoritas untuk bertindak keras dengan otoritas yang dia punya. Tapi Alkitab justru ketika Musa menghadapi pemberontakan orang-orang terdekatnya, maka yang dimunculkan Tuhan, yang nampak pada Allah, sehingga ditulis dalam Bilangan 12, justru kelembutan hatinya, yang Alkitab berkata, sangat lembut hatinya. Ketika menghadapi tekanan berat, yang keluar adalah apa yang lembut di dalam. Dan itu yang dilihat Allah, yang membuat Tuhan mengintervensi akan konflik mereka. Nah, apa arti kelembutan sebenarnya? Coba buka dalam Perjanjian Baru, Galatia pasal yang ke-5. Saudara akan menjumpai bahwa ini merupakan salah satu dari buah roh. Galatia pasal 5, saya ingin ajak Anda lihat pada ayat 22 dan ayat yang ke-23. Nah, kita berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, apa? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh itu satu di antaranya adalah yang Alkitab katakan kelemah lembutan. Nah, ternyata kata kelemah lembutan dalam bahasa aslinya itu punya suatu makna literal, makna hurufiah. Dan makna hurufiah dari kelemah lembutan di sini sebenarnya yang saya tahu juga merupakan kelemah lembutan yang dimiliki oleh Musa, artinya not to exert ourselves. Kata exert itu sebetulnya pengerahan kekuatan dan tenaga. Tapi Alkitab berkata kelemah lembutan artinya not to exert ourselves. Tidak bergantung pada pengerahan kekuatan dan tenaga kita sendiri. Tapi tergantung pada kekuatan dan tenaganya siapa? Tuhan, saudara. Hati-hati. Konsep kelemah lembutan yang kita seringkali perhatikan adalah kelemah lembutan dalam perilaku di luar. Dan orang selalu salah dalam menilai orang. Kalau orang itu perangainya begitu, luarnya begitu halus, orang berkata ini loh, orang lemah lembut. Tapi yang Tuhan maksudkan dengan kelemah lembutan sebenarnya adalah
Waktu kita berhenti untuk bergantung kepada pengerahan kekuatan dan tenaga kita sendiri, dan kemudian kita ganti haluan, kita bergantung kepada pengerahan kekuatan dan tenaga dari Allah sendiri. Pada waktu ketergantungan pada upaya pengerahan tenaga dari kita sendiri berhenti, sejak itu kita belajar yang namanya kelemah lembutan di dalam diri kita. Saudara sekalian, dan ini yang membuat kita bisa terus berjalan dengan Allah. Selama kita terus sadar, aku membutuhkan Dia, kita akan terus bergerak berjalan bersama dengan Dia. Kemanapun Dia pergi, kita akan pergi. Waktu kita berhenti untuk berkata, aku perlu Dia, dan kita mulai berkata, I can do by myself. Aku bisa lakukan itu dengan diriku sendiri. Kita berhenti dari berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu merupakan buah roh, hasil daripada penggarapan roh Allah atas kehidupan kita. Dan disitulah sebenarnya orang Kristen akan dibawa oleh Tuhan. Tidak lagi bergantung pada upaya pengerahan tenaga dan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tapi kita mulai bergantung kepada kekuatan yang dari Allah itu datangnya. Dan tidak banyak anak Tuhan yang mampu dan bisa mencapai pada titik seperti ini. Karena memang kita lebih percaya pada kekuatan kita sendiri. Kita seringkali berkata, oh tidak Pak, saya percaya kepada Allah. Sampai seberapa kita bisa percayai Dia, dan sampai seberapa kita bisa melepaskan ketergantungan kita pada kekuatan kita sendiri. Saya beri contoh, saya rasa sikap kita terhadap Tuhan itu seperti sikap kita terhadap PLN, saudara. Anda tanya hubungannya apa ya? Tuhan dengan PLN. Ya ada, saudara. Kita percaya dengan PLN. Kita minta saluran listrik dari PLN. Di depan ada gardu PLN. Listrik yang kita nikmati, AC yang kita nikmati, ini semua karena energi listriknya PLN. Apakah kita percaya PLN? Percaya. Ada kerusakan telepon PLN, semua PLN. Tapi tahukah Anda, di belakang saudara itu, kita punya diesel sendiri sekarang. Yang itu merupakan tenaga reserve. Yang berkata begini, sewaktu-waktu PLN tidak bisa diandalkan. Bukankah kita harus jalan terus? Maka diesel ini kita bisa nyalakan. Dengan saya tahu diesel, saya mau berkata, I don't really trust PLN. Saya nggak benar-benar trust. Ya tapi saya percaya, buktinya saya pakai begini. Nah, kenapa perlu diesel? Dan akhirnya kita berkata, ya siapa tahulah di tengah-tengah KKR lampu mati. Kita tetap bisa jalan. We have our own power. Kita punya power sendiri. Sembunyikan di belakang. Di tempat yang tidak banyak orang lihat. Tapi itu ada. Dalam diri kita ada genset dan diesel sebetulnya di dalam dirimu, saudara. Saya berkata saya tidak mau buang diesel itu karena PLN bukan Tuhan, saudara. Dan wajar tidak percaya karena terbukti begitu. Tapi Allah melihat dasar hati kita. Apakah masih ada diesel yang ada dalam diri kita? Oh banyak Pak, di berbagai tempat dieselnya. Gereja yang kami pinjam untuk acara retreat dengan para pendeta di Australia punya hall. Satu sore saya melihat jemaat belajar karate. Di sudut lain mereka punya tulisan besar, Trust in God. Tapi mereka belajar karate. Beberapa pendeta nonton, saya di belakang mereka ikut nonton. Kemudian saya berkata, in case Tuhan tidak bisa tolong, kita tolong diri kita sendiri. Seandainya malaikat Allah tidak berfungsi proteksi kita, we protect ourselves. Semua orang tak tahu, saudara.
Sebab itu diesel yang disimpan di dalam hati. Seperti genset kita di belakang sana. Kelemah lembutan artinya berhenti dari pengerahan upaya dan tenaga kita sendiri. Dan kemudian kita mulai bergantung sepenuhnya kepada pengerahan kekuatan tenaga Allah. Kalau kita dibawa Allah sampai kepada titik itu di mana tidak lagi kita bergantung dengan kekuatan kita. Semua diesel genset dalam hidup kita disingkirkan. Waktu itulah saudara sekalian kelemah lembutan itu akan tercipta. Karena kita sadar semua yang ada dalam hidupku tergantung mutlak dari Dia. Dan tidak ada reserve apapun dalam diri kita yang memungkinkan kita bergerak lebih jauh lagi. Dan itu kelembutan yang Tuhan ingin ada dalam diri kita. Dan saya tahu itu bukan hal yang gampang. Tapi Tuhan mau. Coba buka sekarang dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Paulus berkata sesuatu yang lugas sekali. Dia berkata begini. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu. Supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab ayat 7, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus berkata, semua yang engkau punya itu bukan dari dirimu sendiri. Engkau terima dari Dia. Jadi mengapa engkau anggap dirimu begitu penting? Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan ketika Tuhan beri saya mimpi di LA bulan September. Dalam mimpi itu saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya rasa bukan hanya sekedar mimpi biasa, karena mimpi itu berakibat mengubah banyak hal dalam batin dan hidup saya sebenarnya. Saya datang ke Tuhan seperti orang sudah menyelesaikan tugas yang Dia berikan, dalam pengertian saya merasa saya sudah kerjakan banyak hal. Saya datang menghampiri Dia dengan sukacita. Dan dalam hati saya berkata, saya mau lapor ke Tuhan. Ini loh Tuhan yang sudah aku kerjakan. Tapi saya ketemu Tuhan dan Dia hanya berpaling. Waktu saya ngobrol dengan Pak Yusak minggu lalu, saya bilang begini, Pak Yusak, aneh sekali. Aku datang ke Tuhan, mau laporan. Terus dia ngomong gini, Tuhan ini melengos toh, katanya. Kok bisa ngerti? Saya bilang, kok bisa ngerti? Dia bilang, iya. Dia berkata, hampir semua hamba Tuhan sikapnya begitu. Datang, mau lapor. Laporan apa? Hasil. Ya? Laporan hasil. Ini loh, aku sudah buat ini. Lalu Tuhan berpaling. Kenapa berpaling? Sebab memang bukan, sebenarnya kita tidak pernah bisa datang dengan membawa satu bendel map arsip laporan tahunan kita dalam melayani Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan, lapor. Semuanya sudah aku kerjakan. Kurang lebih begitulah katanya. Inilah laporannya. Lalu kita anggap Tuhan periksa, wah bagus sekali, dia tanda tangani, diterima. Lalu dapat hadiah, minum Coca-Cola di surga. Kenapa itu salah, saudara? Sebab semua yang kita kerjakan itu bukan dari kemampuan kita.
Bukankah kita semua terima dari Dia? Alkitab berkata, semua itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kalau itu semua hasil sebenarnya pekerjaan Roh Tuhan lewat kita, dan kita hanya sebagai vessels, sebagai bejana saja. Mengapa kita punya sikap hati berkata seakan-akan kita berkata, inilah yang sudah aku kerjakan. Kelemah lembutan itu diakibatkan oleh karena kita sadar sebenarnya bahwa semua itu total dari Dia. Dan kita hanya sebagai saluran saja. Di Amerika kalau Anda didapat cek dari seseorang, seringkali dimasukkan dalam amplop, diberi perangko, dikirim per pos. Kalau di sini bisa amblas, saudara. Cara kirim uang pun seringkali pakai cara seperti itu. Dan sebagian besar hampir semua safe, aman, sampai di tujuan, asal alamatnya jelas. Nah kalau seorang tukang pos membawa cek 300 juta kepada saudara, engkau tidak bisa nyembah-nyembah tukang posnya. Mungkin kalau boleh diberi tip sedikit biar senang, nggak apa-apa saudara. Tapi sebetulnya sumber yang memberi, yang kita mesti berkata, aku berterima kasih dengan apa yang engkau berikan. Kita ini hamba Tuhan, orang Kristen, orang percaya, tidak lebih dari itu. Cuman tukang antar aja. Natal Anda kirim parcel, saya cuma tukang antarnya. Dari si A kepada si B berkata, tolong antarkan ini ke dia. Saya antarkan parcelnya. Apakah si B terima berkata, aduh Pak, Anda baik sekali memberikan parcel kepada kami? Mereka berkata, tidak. Sebenarnya tidak, itu memberi A. Jadi dia akan berterima kasih kepada yang memberi. Saya cuma tukang antarnya. Diterima kasihin baik, tidak ya tidak apa-apa. Paling saya ngomel. Orang terima kasih, kurang sopan. Udah selesai, saudara. Tapi nggak ada hubungan apa lagi. Kalau saya disuruh lagi, saya akan berikan lagi yang menyuruh saya memberi upah kepada saya. Cuman itu sebetulnya yang kita kerjakan. Jadi ketika saya datang dengan sikap hati mau lapor, dia berpaling. Akhirnya saya mengerti kenapa dia berpaling. Sebab sebenarnya yang saya mau laporkan itu adalah hasil pekerjaannya dia sendiri. Tapi saya pikir itu hasil pekerjaan saya. Kelemah lembutan itu dimulai ketika kita berhenti mengerahkan kekuatan tenaga kita sendiri. Dan kita bergantung kepada tenaga dan kekuatan Allah. Lalu tidak ada apapun yang kita bisa akui sebagai milik kita dan hak kita. Saya diajari Tuhan bagus sekali. Saya tiba di sana, di Gold Coast, dijemput oleh panitia, seorang hamba Tuhan, diantarkan ke apartemen yang disewa beberapa kamar untuk peserta dan pembicara. Dan karena mereka mungkin berhemat dan juga ada kesalahan dari pihak manajemen hotelnya, akhirnya agak sedikit kacau pengaturan akomodasi. Saya dimasukkan satu apartemen yang hanya satu kamar. Dan itu connect, ada pintu yang bisa menyambungkan dengan kamar mandi dan WC. Dan itu punya dua pintu, satu ke arah kamar itu, yang kedua ke arah ruang tamu. Tapi pintu kalau Anda masuk WC, pintu yang ke arah kamar tidak bisa dikunci. Jadi kalau orang dari kamar mau buka, itu sewaktu-waktu, cilubah kelihatan, saudara. Itu membuat hidup tidak nyaman kalau Anda caranya begitu. Lalu kemudian saya masuk ke sana, saya tahu saya ada orang lain, hamba Tuhan yang harus sekamar dengan saya. Saya masuk duluan. Nah, orang masuk duluan, dia boleh milih duluan yang mana. Saya tidak usah berdoa dan pikir panjang, saya masuk kamar, saudara. Karena tempat tidur kedua adalah di ruang tamu. Ada 2 bed taruh di bawah di lantai, tambahan untuk hamba Tuhan. Indonesia tetap Indonesia. Di Australia model pindang tetap jalan, saudara. Itulah ilmu yang diwariskan leluhur kita. Jadi ilmu ngiritnya jalan di mana-mana. Jadi saya lihat di ruang tamu ada 2 tempat tidur masih kosong. Jadi saya masuk ke kamar. Ya, saya datang lebih awal. Sorenya yang seharusnya tidur di kamar satu apartemen dengan saya datang, diajak saya makan malam. Kemudian dia ngomong begini, Pak, saya malam ini tidur di tempat lain.
Mungkin besok kita atur lagi. Saya bilang, oke. Malam itu saya tidur sendirian. Sebelum tidur, saudara, malam-malam ini orang datang lagi. Nah, tapi sebelum dia datang, Tuhan ajari saya akan ayat ini, saudara. Bahwa semua itu dari Dia, sehingga kita tidak boleh merasa diri kita orang penting. Siapa yang anggap kamu begitu penting, kata Paulus. Kamu penting kalau kamu itu berikan sesuatu yang tanpa kamu terima dari siapapun, kamu punya sendiri. Tapi dia sadar semua itu pemberiannya. Jadi saya berkata, Tuhan, aku bukan orang penting di sini. Saya baru berkata, terima kasih Tuhan, aku bukan orang penting sebetulnya. Dan saya sadar, saya berdoa pada waktu saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan, betul-betul aku ini bukan orang penting. Aku hanya menyatakan, menyampaikan apa yang semua daripadamu. Dan itu hati itu bisa dipengaruhi luar biasa. Lalu Bapak ini datang. Saya pikir dia mau tidur di situ atau apa, saya nggak tahu. Ternyata bukan. Dia mau coba ngomong sesuatu, tapi dengan berat dia ngomong. Dan dia jelaskan dulu, Pak, ini masalah sulit, manajemennya ngaco, balau, semua yang dia ngomong. Terus titik poinnya dia ngomong begini, Pak, yang akhirnya tidur satu apartemen dengan Bapak itu adalah pendeta, tapi suami istri. Sampai di situ saya sudah ngerti yang dia mau apa. Nah, dia berkata begini, nah kalau ada istrinya, gimana ya kalau tidur di ruang tamu? Dengan kata lain dia berkata, Bapak tidurlah di ruang tamu, suami istri ini masuk kamar. Ketika dia ngomong begitu, saya geli di hati saya. Saya nggak berani ketawa, saya pikir ntar dia takut saya menghina dia. Saya berkata begini, Tuhan, Engkau ini luar biasa. Teori dan praktek cepat sekali. Teorinya begini, prakteknya langsung datang. Langsung saya berkata, baik Pak, jangan khawatir. Besok pagi saya keluarkan barang-barang saya dari kamar. Oh ya Pak, terima kasih katanya. Lalu dia keluar, saya ketawa. Dia keluar, saya ketawa. Saya bilang, Tuhan, ini loh pelajaran paling cepat. Teori, langsung praktek. Saya berkata, memang bukan orang penting. Saya berkata, kenapa harus di kamar, tidak mau di ruang tamu? Ada suara, tapi kan kamu pembicara nggak pembicara sama aja, wong saya cuma nyampaikan yang dari dia. Lalu kemudian saya tidur dengan nikmat sekali. Besok bangun pagi dan pendeta itu berkata, yang suami istri datang pagi-pagi sekali. Saya bangun pagi-pagi, lalu kemudian selesai mandi, saya sebetulnya mau beresin barang saya, saudara. Waktu saya duduk lagi ngambil barang, hadirat Allah itu begitu manis masuk di kamar tempat saya nginap. Dan saya berhenti, taruhkan semua barang saya nyembah Tuhan, saya angkat tangan, saya fellowship dengan dia. Roh Kudus berkata begini, sudahlah, habiskan waktumu pagi ini dengan aku saja. Nanti kamu tidak usah pindah dari kamar ini, katanya. Oh ya Tuhan, puji Tuhan, taruh semua, saya fellowship dengan dia. Waduh, nikmatnya luar biasa, saudara. Hadiratnya begitu manis dan dia ngomong jelas. Kamu fellowship dengan aku saja. Habiskan waktumu dengan aku. Nanti aku atur, kamu gak usah pindah dari kamar ini. Saya bilang, thank you Lord. Saya nyembah Tuhan. Enak kan saudara? Suruh nyembah, fellowship, sembayang. Selesai semua, saya ditelepon, diajak makan pagi di ruang ketua panitianya. Kami kumpul, sekian menit kemudian datang suami istri ini bawa tas, saudara. Masuk, duk. Dia masuk dan kita mulai bicara. Lalu si yang ngatur akomodasi datang juga. Nah ini kan sudah ketemu. Tinggal kuncinya saya serahkan, dia bisa masuk kamar saya. Dengan begitu saya mesti pindah loh. Tapi karena barang belum siap saya pindah. Saudara. Tiba-tiba bapak yang dengan ibunya ini, istrinya ini berkata begini. Wah ini agak kacau ya hari ini. Sudah kami putuskan saya mau tidur di hotel lain saja. Terus sini panitia berkata, tapi kan sudah disediakan Pak. Dia belum lihat kamarnya. Saya mau tidur di hotel lain saja. Bahkan dia yang antar saya untuk memperpendek kunjungan saya ke Australia karena Jumat sudah nggak ada acara. Diajak saya makan siang, kita ngobrol banyak. Terus dia pindah di hotel lain. Kemudian setelah saya pulang,
Yang ngatur akomodasi ngomong, Pak, kalau Bapak Ibu ini sudah nggak ada, ya Bapak tetap di kamar saja. Nanti saya tambah dengan 2 pendeta laki-laki. Biar mereka tidur di ruang tamu. Loh, bukan saya yang minta loh saudara, ya tak? Saya bilang, wah lulus tenan aku, lulus. Yang saya berkata, wah puji Tuhan, memang bukan orang penting kok. Tapi kalau saya bergulak ngamuk-ngamuk, kira-kira tidur beneran di ruang tamu, saudara. Saudara bisa bayangkan saya mesti nyiapin firman, sembahyang, belajar Alkitab, orang mondar-mandir di depan saya. Bayangin, saudara. Tapi sebetulnya semua itu sumbernya di hati. Belajar dari situ. Kalau kita sadar bahwa semua itu dari Dia, tidak ada orang yang akan menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Sebab semua dari Dia kok, saudara. Bukan dari kemampuan dan kesanggupan kita. Amen. Matius 11 sekarang. Matius pasal yang ke-11. Lihat ayat yang ke-25 mulai. Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Makanya jangan merasa bijak dan pandai. Keminter lebih-lebih, saudara. Jangan, saudara, ya. "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, kelegaannya seperti apa? "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kepada orang yang mau diajar, Dia berkata, kalau kamu ingin kelegaan, belajar daripadaku. Dan pelajaran yang Tuhan berikan adalah mengenakan kuk. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Take my yoke. Pikulah kukku. Nah, apa itu kuk sebenarnya? Nah, dalam tradisi orang Yahudi, atau kalau Anda perhatikan juga di Indonesia hampir mirip sama. Ketika orang itu akan memakai akan lembunya sebagai kendaraan membajak sawah, maka ada kuk, ada gandar pada punggung daripada si sapi itu. Setiap kuk itu diisi dengan 2 ekor lembu. Anda harus tahu. Tuhan berkata, kamu mau hidup dalam kelegaan? Aku ini lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan terima kelegaan. Kamu punya beban sekarang, kamu bebannya berat sekali, ayo belajar. Pelajaran pertama adalah take my yoke, pikul kuku. Nah, artinya apa? Lembu yang pertama adalah Yesus, kita jadi lembu yang kedua. Jadi kita bergerak bersama-sama dalam bonding, ikatan dengan Tuhan. Lalu kita bergerak bersama-sama dan kita berjalan bersama-sama. Nah, karena kita berjalan dengan Tuhan, kemanapun Dia pergi, bagian kita tinggal mengikuti saja. Karena kita lembu yang tidak kalah, yang kalah kuatnya dengan Dia. Dia lembu yang hebat, Dia raja, di atas segala raja. Kita tinggal jadi partnernya, kita nebeng saja. Kemanapun Dia pergi, kita pergi. Nah, itu yang Dia berkata, maka jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kita tidak perlu lagi ngotot dengan tenaga kita. Kita hanya nebeng seluruh tenaga dan kekuatannya. Kita tidak perlu pusing kemana kita mesti pergi. Dia tahu kemana yang seharusnya dituju. Kita jadi lembu partnernya saja.
Nah, waktu kita mau mengerti itu, mau terima itu, dia berkata, maka bebanku pun ringan dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Mengapa orang sumpek dan tertekan hidupnya? Sebab masih bergantung dengan tenaga yang di dalamnya sendiri. Tapi kalau kita mau bergerak dengan Tuhan, ikut kemanapun dia pergi, luar biasa. Tapi hanya buat mereka yang sadar dirinya kecil, tidak menganggap dirinya bijak dan pandai, dia akan bisa belajar dari Yesus. Saudara, saya ini kadang-kadang heran ya, melihat orang. Saya ketemu satu pendeta di Australia. Sekian tahun, hampir 10 tahun magang jadi pendeta. Baru 2 minggu diangkat jadi pendeta, gembala sidang, gereja kecil. Ini orang mikirnya luar biasa, semua dipikiri. Masih mending jiwa berontaknya tidak kelihatan, saudara. Dia paling repot kalau dengar khotbah saya. Dia bingung, ini kok begini ya? Saya kalau bahasa lidah didengerin. Kalau sudah bahasa lidah ke bahasa Indonesia, dianggapnya itu menerjemahkan. Ini saya bahasa lidah lagi, didengar lagi. Kok mirip sama ya? Terus saya ngomong Indonesia lagi, loh kok terjemahannya lain? Dipikiri, itu dipikiri. Nah, orang mikir-mikir begitu, dan itu pinter sekali. Ini teolog tulen, saudara. Kabeh dipikiri gitu. Saya kalau ketemu orang begini repot, saudara. Saking pinternya, sampai pertanyaannya bodoh sekali. Coba Anda pikir. Tanya begini, Pak, apa betul masih ada peperangan rohani sebagai orang Kristen? Lah saya bilang, lah Paulus bilang peperangan kita itu melawan roh jahat di udara itu Kristen bukan? Iya ya, Kristen ya itu ya. Loh, saking pinter itu, saudara. Sampai lali kabeh. Saking pinter itu. Pokoknya setiap kali saya khotbah, dia pusing aja. Dan dia coba diskus dengan hamba-hamba Tuhan lain. Dan mereka agak terganggu. Karena mereka pikir, ini orang ini kok kenapa sih? Semua dipertanyakan. Semua dipertanyakan. Dipikir semua sendiri. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hari terakhir, session saya yang terakhir. Saya tantang orang, siapa yang mau didoakan, maju ke depan, berlutut depan. Semua pendeta di jamaah Tuhan tersungkur di depan. Dia nggak mau. Dia satu-satunya, saudara, yang duduk dengan manis di belakang. Tapi saya beritahu, saudara, jangan judge orang dari luarnya. Kalau saya ini orang emosian, saya bilang, kamu sombong, begini. Buyar, saudara. Tahu apa yang terjadi? Dia akhirnya menjelang saat pembubaran acara itu mau selesai. Dia tidak tahan, dia bersaksi. Dan itu yang membuat saya belajar banyak. Ini pemikir ini ngalami apa, saudara? Dia kan nggak ngerti dunia roh, nggak ngerti sama sekali. Kalau diajari ngomong soal statistik, ngomong soal ini, Vatikan mengeluarkan apa, ini pinter sampai saya mumet. Waduh, diajak ngomong susah ini. Jadi ngomongnya tuh hebat-hebat, saudara. Waktu dia lihat orang-orang masuk ke depan, dia ngomong begini, saya bukan karismatik, saya tidak mau ikut-ikutan, saya duduk saja. Dia duduk, semua sembahyang, sambil dia perhatikan bahasa roh saya. Ini ngomongnya, katanya apa lagi, katanya. Ketika dia perhatikan bahasa roh saya, dia cerita begini, lucu dia bilang. Dari dalam perutnya, sebelah dalam ini, saudara, itu keluar seperti aliran listrik. Terus jalan. Dan dia berkata, halus tidak maksa, tapi jalan terus. Itu naik, ngerambat sampai ke saraf-saraf. Dia bilang, seluruh saraf saya kena rambatan itu. Tidak berani gerak sambil dipikir, ini apa? Ini beneran apa tidak? Tapi ini beneran, dia bilang. Itu seperti listrik, getar, naik. Terus dia naik. Dada, penuh. Sampai tangan. Saraf-saraf saya kena semua, katanya. Bayangin, ini orang nggak karismatik, pemikir tulen, saudara. Teolog besar akhir abad ini. Gerak semua. Naik. Terus dia bilang, ngerambat sampai ke otak. Dia bilang, ketika sampai di otak itu tiba-tiba, dia bilang, semuanya terang sekali. Oh, begitu toh yang dimaksudkan. Sedetik dia bilang, aku ngerti semua yang dikhotbahkan 3 hari. Saya bilang, tolong dino ngotot, baru sekarang ngerti. Semua pendeta tepuk tangan.
Saya bilang, rasa no, kowe sekarang kena. Satu hamba Tuhan berkata, ya puji Tuhan, Allah buka otaknya katanya, supaya ngerti kebenaran. Wih, saudara. Dan yang luar biasa, dia ngomong begini. Waktu sudah terus ngerti itu, dikasih penglihatan lagi. Dan jelas, penglihatannya jelas. Orang gak percaya, kasih penglihatan. Dan dia berkata, saya lihat itu dan begitu agung, begitu mulia Tuhan itu. Saya nggak berani gerak, saya cuma bengong melihat itu kan. Bayangin. Dan itu yang Allah kerjakan. Makanya jangan pinter-pinter. Itu menurut saya, kalau itu ngerambat ke lidah, bahasa roh dia saudara kira-kira. Kok enggak ya? Tuhan punya cara sendirilah. Itu kalau kena ke lidahnya, langsung kurapa syakara patah. Langsung saudara. Tapi dia ngerti apa yang harus dia buat. Jadi Tuhan itu tetap menang saudara. Makanya rasa bantah-bantah lah, tetap kalah. Saudara. Lakon itu mesti menang. Daud dalam Mazmurnya berkata, aku menantikan engkau Tuhan. Sebab engkau itu dibalik semuanya itu tuh engkau semua. Jadi kalau kita mau nurut apa yang dia perintahkan, luar biasa. Saudara akan menikmati anugerah Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Kelemah lembutan itu bukan perilaku di luar saudara. Tapi berhenti dalam pengerahan kekuatan tenaga manusia kita. Dan mulai berharap kepada dia seutuhnya. Amen saudara. Luar biasa. Hanya percaya dari apa yang dia katakan. Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan bergerak dengan luar biasa atas kehidupan kita. Berikutnya, coba buka 2 Korintus pasal 12. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa pemegahan kekuatan kita itu kebodohan ternyata. Dan Tuhan berikan ini kepada Paulus sebagai pengertian yang indah sekali. 2 Korintus pasal 12. Lihat mulai ayat yang pertama. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Ini Firdaus, saudara. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, dan dia berkata, aku bukan orang bodoh lagi. Jadi dia mau berkata begini, kalau kita ini bermegah dengan apa yang ada, yang kita capai, kita ini bodoh sebetulnya. Jadi dia berkata, aku ini bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dia nggak mau berlebihan, supaya orang tidak anggap dia berlebihan, saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela
di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Anda lihat akan struggle-nya. Orang Korintus itu tuduh dia macam-macam. Dan merendahkan dia luar biasa. Paulus tahu siapa dirinya di depan Tuhan. Dan dia tahu hasil yang dicapai dalam ministrinya, pelayanannya. Tapi dia sadar kalau aku memegahkan semuanya ini, aku ini bodoh. Tapi karena kamu paksa, baik, dalam kebodohan lagi, dia tunjukkan siapa dirinya. Aku tidak kalah dengan yang lain. Bayangin saudara. Tapi itu struggle. Dan kalau kita mau belajar, nanti kelak kalau Anda tahu menjelang matinya, dia berkata, aku yang paling hina, yang paling rendah di antara semua orang percaya. Masa awalnya kalau Anda lihat tulisannya, dia bergulat soal itu. Tahu pernyataan Allah luar biasa. Tapi sadar, kalau aku megahkan itu, bodoh aku. Kalau aku megahkan kelemahanku, ketidakberdayaanku, semua akan memberikan kemuliaan kepada Allah. Karena orang seperti itu kok bisa dipakai Tuhan. Anda bisa ngerti? Sampai titik seperti itu, saudara bisa ngerti. Kadang-kadang orang itu jengkel dengan Pak Yusak. Dia berkali-kali bilang, orang ngerti, nggak bisa. Di Amerika pernah dia ngomong gini, saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Hampir seorang tante mau berdiri berkata, bohong, hampir. Dia bilang, nggak mungkin ini orang goblok. Tapi orang itu tidak tahu dimensinya berbeda. Dia tidak berkata bahwa dia tidak ngerti apa-apa, dia goblok kayak orang tidak sekolahan, bukan saudara. Tapi ketika berhadapan dengan Allah dan seluruh pekerjaannya, dia sadari seluruh ketidakberdayaannya dan semua bergantung dari dia sendiri. Paulus mengalami struggle yang sama. Dan dia berkata, aku mestinya bermegah, tapi aku sudah tidak bodoh lagi. Aku tidak mau bermegah, tapi kamu paksa. Baik, bodoh pun oke, kamu paksa aku. Dia ngomong siapa dirinya. Tapi pada saat dia makin dewasa, dia sadar. Dia yang paling rendah dari semuanya. Dan itulah saat di mana Allah meninggikan dia. Amen, saudara. Anda mau tahu kelemah lembutan yang akan membuat Allah mengintervensi kuat hidupmu ketika engkau dalam kesulitan. Kelemah lembutan yang sejati adalah ketergantungan kita kepada Allah. Dan berhenti dalam upaya pengerahan kekuatan dan tenaga kita sendiri. Waktu kita tidak berdaya, kita hanya tersungkur depan kaki Tuhan. Dalam retreat di Gold Coast minggu yang lalu, menarik sekali saudara. Setelah beberapa session lewat, saya diminta memberikan session terakhir. Sepanjang pagi saya berdoa, tidak ada firman. Saya tunggu sampai menjelang saat saya datang ke tempat kebaktian. Dalam session yang terakhir. Ketika mereka menyembah Tuhan, itulah Roh Kudus mulai berkata kepada saya. Kamu tahu, pergumulan mereka semua adalah begini. Seluruh sessionnya luar biasa. Kami ingin belajar soal itu. Ditambah beberapa session soal cell group oleh seorang hamba Tuhan lain. Dan mereka berkata, luar biasa ini. Tapi dia berkata pada saya, cuma mereka juga bertanya, dari mana mereka harus mulai? Dengan apa harus dimulai? Dan Tuhan ingatkan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, siapa saudara? Allah. In the beginning, God. Dan mulai dengan dia. Bukan dengan kekuatan kita. Kita akan lihat kemuliaan yang luar biasa. Yang dinyatakan dalam hidup kita. Amen, saudaraku. Dalam